Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko, pengertian, prinsip, tahapan, dan fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Nopianti Putri dari kelas manajemen 22K. Pendahuluan, manajemen risiko adalah bagian penting dari perencanaan bisnis dan juga memiliki kegunaan dalam pengambilan keputusan individu. Ada kemungkinan besar Anda telah membuat penilaian risiko hari ini dan beberapa kali dalam seminggu terakhir. Nah, banyak keputusan yang kita buat melibatkan risiko, tetapi karena risiko menjadi lebih rumit dan juga taruhannya meningkat, maka rencana manajemen risiko ini mungkin memerlukan lebih banyak langkah dan pertimbangan. Selanjutnya B, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses di mana bisnis, manajer keuangan, atau individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko dan kemudian merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Nah, bisnis menggunakan berbagai sumber daya termasuk sumber daya keuangan untuk memantau risiko, meminimalkannya, dan mengontrol kemungkinan risiko tertentu membuahkan hasil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, keuangan dan juga bisnis, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hilangnya sesuatu yang sangat berharga, kerugian tidak terkendali, dan beberapa risiko melekat pada bisnis dan transaksi keuangan. Beberapa penyebab risiko ini termasuk kecelakaan, ancaman yang dapat menyebabkan kegagalan proyek, bencana alam, kewajiban hukum, ketidakpastian di pasar keuangan, dan sabotase pesaing. Nah, sehingga strategi manajemen risiko ini mempertimbangkan penyebab ini untuk meminimalkan kerusakan pada entitas yang menggunakan strategi manajemen risiko. Nah, di sini C, pengertian manajemen risiko menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fahmi tahun 2010, menjelaskan manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Yang kedua, menurut Jojo Sudarso tahun 2003, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, menurut Nusworthy tahun 2000 menjelaskan bahwa manajemen risiko ini adalah implementasi langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman dan meminimalkan kerusakan yang telah terjadi. Nah, analisis risiko dan pengendalian risiko ini membentuk dasar manajemen risiko, di mana pengendalian risiko adalah penerapan kontrol yang sesuai untuk mendapatkan balance between security, usability, dan cost, yaitu keseimbangan antara keamanan, kegunaan, dan juga biaya. Lalu di sini juga ada pengertian manajemen risiko menurut Darmawi tahun 2014, menurut Tampu Bulon tahun 2004, dan menurut Bramantyo tahun 2008. Selanjutnya D, mengapa manajemen risiko itu penting? Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko itu penting. Yang pertama, untuk bisnis dan investor, manajemen risiko memungkinkan mereka untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga sambil menghindari kerusakan maksimum pada keuntungan, investasi, dan reputasi mereka. Jadi, dengan strategi manajemen yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam bisnis, menunjukkan tujuannya, dan mewujudkan peluang yang lebih besar sehingga investor mungkin dapat mempertahankan pengembalian positif setelah mitigasi risiko berhasil. Nah, yang kedua, lebih penting lagi, manajemen risiko juga memiliki implikasi bagi masyarakat luas. Tergantung pada jenis bisnis yang Anda jalani, risiko yang Anda hadapi dapat berdampak pada lingkungan, karyawan, penduduk, dan konsumen sehari-hari. Dan yang terakhir, ketiga adalah ketika bisnis mengambil terlalu banyak risiko tanpa strategi manajemen risiko yang andal, yang baik, itu juga akan berdampak pada peringkat kredit bisnis. Nah, hal ini kemudian dapat menyebabkan lebih sedikit investor, peningkatan PHK, dan juga penjualan aset.
Selanjutnya prinsip manajemen risiko 10P. Nah, pendekatan 10P ini mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari setiap situasi, menilai risiko jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, ini akan mempertimbangkan kontrol dan pemantauan kinerja. Semua itu dimasukkan ke dalam pengembangan strategi di masa depan. Nah, berikut adalah 10P dalam prinsip manajemen risiko. Selanjutnya, di sini ada strategi manajemen risiko. Nah, bisnis dan manajer keuangan harus merumuskan rencana manajemen risiko khusus untuk menghadapi situasi unik mereka. Tetapi jenis strategi yang mereka gunakan dapat termasuk dalam salah satu dari 5 kategori di bawah ini. Strategi pertama adalah penghindaran risiko. Jadi, cara paling sederhana bagi organisasi dan individu untuk mengelola risiko adalah dengan menghindarinya sama sekali. Meskipun terjadinya beberapa risiko tidak dapat dihindari, nah beberapa risiko hanya datang dengan pilihan yang dibuat oleh organisasi dan juga individu. Yang kedua adalah pengurangan risiko. Jadi, organisasi dan individu dapat mengurangi risiko mereka dengan terlebih dahulu memprioritaskan jenis risiko yang diketahui yang mereka hadapi dan menyiapkan tanggapan. Strategi yang ketiga adalah retensi risiko. Nah, ini disebut dengan penerimaan risiko. Jadi, retensi risiko terjadi ketika organisasi dan individu menentukan bahwa mereka dapat menerima tingkat risiko tertentu. Seringkali bisnis dapat berinvestasi dalam proyek-proyek tertentu jika keuntungan yang diharapkan jauh lebih besar daripada tingkat risiko yang diasumsikan. Strategi yang keempat adalah pembagian risiko. Jadi dalam bisnis, setiap peserta yang terlibat memiliki sebagian risiko, seperti pemegang saham, banyaknya departemen, dan pihak ketiga seperti vendor. Nah, ini akibatnya semua pihak bagi kerugian ataupun keuntungan. Yang terakhir, strategi yang kelima adalah pengalihan risiko. Dalam keadaan darurat, bisnis dapat melindungi diri mereka sendiri secara finansial, dan perusahaan asuransi dapat membayar untuk setiap penyelesaian atau perbaikan yang berhubungan dengan properti. Selanjutnya ada tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Nah, di sini ada 7 tahapan. Yang pertama, tetapkan konteks masalah. Jadi, rencanakan proses manajemen risiko dengan mendefinisikan ruang lingkup, tujuan pemangku kepentingan, dan kerangka kerja untuk identifikasi serta analisis risiko. Yang kedua adalah identifikasi. Dikenali potensi risiko yang dapat terjadi, baik dari sumber masalah maupun kondisi yang ada. Pengetahuan tentang organisasi dan lingkungannya sangat penting untuk tahap ini. Yang ketiga adalah penilaian. Jadi, nilai risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Gunakan data dan statistik untuk membantu menentukan prioritas penanganan risiko. Yang keempat adalah penanganan risiko potensial. Jadi, kategorikan teknik manajemen risiko ke dalam transfer, penghindaran, retensi, dan pengendalian risiko. Nah, masing-masing teknik ini memiliki pendekatan berbeda untuk pengelolaan risiko. Nah, di sini ada transfer risiko, jadi mengalihkan risiko kepada pihak lain seperti kontrak asuransi, atau penghindaran risiko. Yang kedua, menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan risiko. Yang ketiga, retensi risiko. Jadi, terima kerugian yang mungkin terjadi sebagai keputusan yang disengaja. Dan yang terakhir adalah pengendalian risiko. Jadi, mengendalikan risiko melalui penghindaran atau pengendalian kerugian yang telah terjadi. Nah, yang kelima adalah buat rencana. Jadi, menentukan kombinasi metode untuk mengelola risiko yang seperti tadi saya sebutkan, ada transfer risiko, penghindaran risiko, retensi risiko, ataupun pengendalian risiko, dan memastikan keputusan didukung oleh manajemen yang relevan. Yang keenam adalah mengimplementasikan. Jadi, terapkan semua metode yang telah direncanakan untuk mengurangi efek risiko, seperti membeli asuransi atau menghindari risiko yang dapat dihindari. Nah, yang terakhir adalah review dan evaluasi rencana. Jadi, ditinjau dan diperbarui rencana manajemen risiko secara berkala untuk menyesuaikan dengan praktik terbaru dan perubahan lingkungan bisnis. Nah, pastikan kontrol yang diterapkan masih efektif dan relevan dengan kondisi yang ada.
Nah, pembahasan yang terakhir adalah fungsi manajemen risiko. Nah, dengan menerapkan rencana manajemen risiko dan mempertimbangkan berbagai potensi risiko atau peristiwa sebelum terjadi, organisasi dapat menghemat uang dan melindungi masa depan mereka. Nah, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan risiko ini memungkinkan organisasi untuk lebih percaya dalam keputusan bisnis mereka. Selain itu, prinsip tata kelola perusahaan yang kuat yang berfokus secara khusus pada manajemen risiko dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Nah, fungsi penting lainnya dari manajemen risiko ini meliputi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan juga pelanggan. B. Meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum. C. Memberikan perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan. D. Melindungi semua orang dan aset yang terlibat dari potensi bahaya. Dan yang terakhir adalah membantu menetapkan kebutuhan asuransi organisasi untuk menghemat premi yang tidak perlu. Baik, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.